Sesuk masih gede wae, masih gede. Masih kota gede wae sesuk. Enggak tahu. Ya dua, karena ya berdiri dengan keratonnya hampir sama. Sama masjid gede itu ya mungkin sama lah. Jadi kemudian dulu aslinya itu imamnya kan di sini. Imamnya di sini tapi shotnya itu kan lurus. Tuh. Ya kalau shotnya lurus, imam di sini ya posisinya sudah di tengah-tengah. Tapi karena shotnya dibuat kiblat seperti ini, maka sehari-hari sholatnya imamnya di sini. Jadi imamnya biar agak tengah. Ini kalau yang aslinya seperti ini. Ini setelah pembaruan kita. Apanya? Setelah pembaruan kita. Ya, pembaruan kita itu kan dari kemenangan ya. Itu tebel ya. Nanti di sini di atas sini. Depan juga. Tapi dengan catatan kalau hujannya lama dan deras, kalau hujannya nggak begitu lama ya di dalam tembok itu nanti muap nggak sampai. Memang didesain seperti itu atau Apanya? yang air ngalir? Enggak, sebetulnya kan ya ada tuh ya dibuang ya. Oh. Dibuang tapi kan karena hujannya lama sebelum air itu terbuang kan akan minyak. Masjid Selo itu aslinya itu dulu namanya Masjid Watu. Masjid Watu itu basa Jawa, kalau di Kromo Inggil menjadi Selo. Tapi ada juga yang menyebut Masjid Batu karena pakai bahasa Indonesia. Nah, masjid ini dibangun pada zaman Hamengkubuwono ke-1, dilanjutkan Hamengkubuwono ke-2. Jadi bersamaan dengan pembangunan Keraton Yogyakarta. Awal mulanya masjid ini berada di dalam komplek, ya komplek rumah atau dalam pangeran itu, ya Pangeran Sundoro itu. Jadi di dalam komplek rumah, di dalam pagar, dan khusus untuk keluarga bangsawan itu. Kemudian kalau yang untuk umum ada sendiri tempatnya, kira-kira sebelah utara masjid ini kira-kira 200 meter. Itu kalau di dalam petanya itu ada ini masjid khusus, yang sana kalau ini masjid Panepen, masjid khusus. Kemudian yang masjid umum ada sendiri dan itu terletak di sebelah utara. Jadi kalau masuk ke dalam itu dulu dari arah Pelengkung Wijilan itu ke selatan. Nanti terus kemudian ada keburonya itu, baru di situ mulailah bangunan-bangunan dalam itu awal-awalnya seperti itu. Tetapi kemudian bangunan-bangunan dalam itu sudah tidak ada lagi. Nah, termasuk masjid ini masih, tetapi tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya. Jadi masjid itu istilahnya nganggur, hanya dipakai untuk menaruh atau meletakkan keranda jenazah. Nah, kemudian baru tahun sekitar 1965 beberapa tokoh masyarakat melihat kok ini ada bangunan masjid kok tidak digunakan. Kemudian mengirim surat kepada keraton yang intinya mohon izin untuk menggunakan bangunan masjid tersebut. Nah, kemudian oleh keraton diizinkan, kena nganggo ora kena ngewah-wah. Itu surat kekancingannya dari keraton seperti itu. Kemudian oleh masyarakat masjid itu dibersihkan, kemudian kerandanya dibikinkan ruangan tersendiri. Nah, awal-awal digunakan lantainya itu masih model lama, lantai jerambah, pakai apa itu, semen biasa, semen campur batu merah dan sebagainya. Nah, kemudian untuk sholat itu awal-awal mula diberi alas pakai, kalau istilahnya itu kepang, kemudian baru tikar, kemudian digunakan untuk sholat berjamaah. Nah, sebelum masjid ini dipakai untuk berjamaah ya orang-orang kalau misalnya mau sholat Jumat ya ke masjid gede, jadi agak-agak jauh dari sini. Tapi kemudian setelah ini dibersihkan, kemudian dirapikan, kemudian bisa dipergunakan untuk sholat berjamaah, termasuk untuk tarawih dan lain sebagainya. Kalau dulu harus ke masjid gede itu di Kauman itu, seperti itu sejarahnya. Pak, kalau yang mendesain masjid ini seperti ini karena kan pintunya aja lebih kecil. Nah itu kalau desainnya itu istilahnya mirip dengan Taman Sari ya modelnya. Jadi ketebalan tembok itu sekitar 75 cm. Nah, kemudian atapnya agak rendah itu boleh jadi supaya ketika orang mau masuk itu harus menunduk
Itu orang yang normal loh. Kalau saya tingginya 156 atau 157 itu masuk ini enggak perlu nunduk. Tapi kalau yang lebih itu nunduk, dan sering terjadi tamu-tamu dari luar itu sudah nunduk kemudian berdiri gini belum waktunya karena ini tebal. Jadi kepalanya kejegluk gitu. Kan biasanya tembok misalnya katakanlah hanya berapa. Itu aman, tapi kalau ini kan 75 cm jadi sudah nunduk belum waktunya berdiri. Kemudian ini kalau yang aslinya itu yang tengah ini bangunannya. Kalau yang kiri kanan itu bangunan baru tambahan. Yang menunduk tadi maknanya apa, Pak? Apanya? Yang menunduk tadi maknanya? Ya mungkin maksudnya ya menghormat atau. Terus kemudian ini aslinya itu depannya ini berbentuk U. Ini adalah kolam. Sana kolam, ini kolam, sana juga kolam. Dan airnya itu ada saluran khusus air jernih itu, air bersih. Itu dari mana Pak? Dari Sungai Winongo apa ya? Tadi ada, Pak. Hah? Alirannya udah hilang. Sudah salurnya katanya ada di bawah itu, tapi sudah nggak dipakai lagi. Terus beberapa tahun ya, awal-awalnya itu dia memang bangunannya tapi bukan ini, bangunannya jelek itu yang untuk tambahan itu. Pak, ini kan sudah melalui beberapa kayak apa bencana alam. Apakah ada renovasi atau emang masih utuh? Nah, kalau bencana alam misalnya gempa bumi yang kemarin itu sama sekali tidak ada pengaruhnya karena temboknya sangat tebal dan ini ternyata itu pondasinya itu sampai ke bawah. Sampai kemarin ada yang pikir sesapan itu loh, kok ini sampai bawah masih ada foto-fotonya. Nah, kalau luas awal masjid ini berapa? Luas awalnya ya berapa ya? Ini mungkin lebarnya bangunan utama ini ya. Lebarnya kalau nggak salah ini sekitar 6. Kemudian kesananya itu sekitar 8. Berapa sekitar itu? Sampai 8 atau 8. Terus diperluas ya, ini ya tambahan. Ya, ditambah ini. Kalau yang tengah tetap, tapi ini sudah direnovasi lantainya. Itu lantainya kan dulu sekarang biasa dikasih pakai keramik. Terus yang ini yang baru sama ini. Pak, kalau ruang inti ini kapasitas berapa Pak jemaah Pak? Kalau yang inti ini sini itu hanya sekitar 20-an, kok 20